Halo semuanya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah ide yang bisa dibilang gila dari buku The Motivation Myth yang beneran deh bisa mengubah total cara kamu ngelihat kesuksesan. Oke, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu di depan laptop, kerjaan numpuk, tapi malah bilang ke diri sendiri, nunggu moodnya datang dulu baru gerak. Kayaknya kita semua pernah ya kan, nungguin percikan motivasi ajaib itu turun dari langit. Nah, siap-siap ya, karena ternyata cara pikir kayak gitu tuh salah besar. Beneran salah banget. Bahkan itu bisa jadi penghalang terbesar buat kita maju. Semua ide ini dibongkar habis-habisan di dalam buku The Motivation Myth karya Jeff Haden. Hari ini kita bakal bedah inti sarinya yang mungkin banget bakal ngeriset cara kamu mikirin soal produktivitas. Oke, ayo kita mulai dari bagian pertama, ngebongkar mitos paling gede soal motivasi. Jadi selama ini kita tuh mikirnya kayak gini kan, butuh motivasi, baru kita gerak, terus baru deh sukses. Ternyata itu kebalik. Jeff Haden bilang, faktanya tuh justru sebaliknya. Kamu harus aksi dulu, sekecil apapun itu. Dari aksi itu, kamu dapat kemenangan-kemenangan kecil. Nah, rasa seneng dari kemenangan kecil inilah yang akhirnya jadi motivasi. Jadi ingat ya, motivasi itu bukan pemicu, tapi hasil dari tindakanmu. Terus gimana dong siklus motivasi yang beneran jalan? Yuk kita lihat. Ini dia nih resep rahasianya. Pertama, pokoknya mulai aja dulu. Nggak usah banyak mikir, lakuin aja. Kedua, dari tindakan itu kamu pasti dapat kemenangan kecil. Entah itu berhasil lari 10 menit doang atau nulis satu paragraf. Ketiga, kemenangan kecil ini nih yang bikin kamu ngerasa, ternyata gue bisa. Rasa percaya diri inilah motivasi yang sesungguhnya. Dan akhirnya yang keempat, karena udah pede dan termotivasi, besoknya kamu jadi lebih siap buat tantangan yang lebih gede. Gitu terus muternya, makin lama makin kenceng. Persis kayak yang dibilang Jeff Haden, kemajuan itu yang ngasih motivasi jangka panjang. Kesuksesan itu yang ngasih motivasi jangka panjang. Jadi bukan dari kata-kata mutiara ya, tapi dari bukti nyata hasil kerja kita sendiri. Itulah bensinnya. Oke, sekarang kita lanjut ke ide berikutnya yang kedengerannya agak aneh nih, yaitu lupakan goal kamu dan fokus aja 100% sama proses hariannya. Aneh kan? Tapi Haden nemuin, kalau orang-orang super sukses itu, mereka emang nentuin tujuan gede di awal, tapi abis itu, mereka malah ngelupain tujuannya. Loh, kok bisa? Soalnya kalau kita terus-terusan mikirin betapa jauhnya tujuan akhir, itu malah bikin stres dan malas. Jadi mereka milih buat fokusin semua energinya ke satu hal, apa yang harus dikerjain hari ini. Contoh paling pas soal fokus ke proses ini, datang dari komedian legendaris Jerry Seinfeld. Dia punya satu sistem simple banget yang bikin dia jadi salah satu yang terbaik. Tujuannya cuma satu, jangan sampai rantainya putus. Caranya gampang banget. Pertama, siapin kalender gede yang bisa ditempel di dinding. Kedua, tentuin satu tugas harianmu, misalnya nulis satu halaman. Ketiga, tiap kali selesai ngerjain, langsung kasih tanda silang X merah gede di tanggal itu. Nah, nanti kan setelah beberapa hari, kamu bakal lihat ada rantai dari tanda X itu. Tugas utama kamu sekarang bukan lagi nulis, tapi jangan putuskan rantai ini. Serius deh, ngelihat rantai itu makin panjang, tuh jadi motivasi visual yang kuat banget. Oke, kita udah ngerti pentingnya proses. Terus, gimana caranya ngebangun rutinitas yang pas buat kita? Nah, caranya adalah dengan rekayasa mundur, atau reverse engineering. Gampangnya gini, cari orang yang udah sukses di bidang yang kamu mau, terus kita bedah, kira-kira proses harian apa ya yang mereka lakuin sampai bisa sesukses itu. Kita tiru prosesnya, bukan cuma ngiri sama hasilnya. Ini nih contoh reverse engineering yang nampol banget. Anggaplah tujuan kamu itu jadi kaya raya. Coba dilihat data dari kantor pajak Amerika ini. Kelihatan jelas banget kan? Sumber kekayaan 400 orang terkaya di sana itu bukan dari gaji. Bukan. Sebagian besar, lebih dari 65%, itu datangnya dari punya bisnis dan capital gains. Artinya apa? Artinya, kalau mau ngikutin jejak mereka, proses yang paling masuk akal ya, bangun bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang keren banget, gimana caranya jadi seorang serial achiever. Jadi, serial achiever itu adalah orang yang udah sukses banget di satu bidang, terus dia pindah buat naklukin bidang lain. Contohnya, Venus Williams. Kita semua tahu dia legenda tenis, tapi dia nggak berhenti di situ. Dia juga ngebangun brand fashion yang sukses banget. Ini bukti kalau kesuksesan itu bisa kita bangun berulang kali di banyak area. Semua ini ngerucut ke satu kesimpulan yang kuat, yang ada di kutipan ini, jangan ceritain mimpimu, ceritain rencanamu. Bedanya jauh banget loh. Mimpi itu pasif, kita cuma berharap. Rencana itu aktif, kita yang bikin terjadi.
Jadi, kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari pembahasan kita hari ini, itu adalah ini. Kunci sukses itu bukan nungguin inspirasi datang dari langit. Bukan itu. Kuncinya adalah memulai. Lakuin aja langkah pertamanya, sekecil dan seaneh apapun itu kelihatannya. Karena dari situlah semua siklus motivasi yang beneran itu dimulai. Oke, jadi aku mau tutup dengan pertanyaan ini buat kamu. Coba lupain dulu deh tujuan gede kamu yang jauh di sana. Pikirin cuma satu aja, hal super kecil apa yang bisa kamu mulai hari ini juga buat ngebangun rantai kesuksesanmu.